Annyeong Yereun, kali ini kita akan membahas alur drama Korea yang berjudul Alchemy of Soul episode 11. Namun sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Bagi yang belum menonton episode sebelumnya, silahkan cek videonya di playlist. Check it out. Mudok membakar surat yang ada di tangannya, meminta agar perasaan yang ada itu terbakar ibarat kertas tersebut tanpa sisa. Namun Janguk baru saja membaca buku yang tak terlihat, buku yang diawali dengan menyebut nama seseorang. Lalu Janguk menyebutkan nama Mudok. Ia tahu sekarang kalau Mudok menyukainya, tetapi Janguk malah marah karena rasa yang ia miliki malah dikatakan racun oleh Mudok. Kalau demikian, maka Janguk akan terus mengeluh gejala yang ia rasakan. Sekarang Danggu telah menggantikan pamannya untuk menyambut para pelayan baru, dan kepala pelayan menanyakan tentang Mudok kepada Danggu. Karena ada barang bawaan yang akan ia berikan kepada Mudok. Danggu yang berniat memberikan barang itu untuk Mudok malah terlihat terkejut setelah memasukkan lencana Songgrim ke dalam tas itu. Hyo mengingat saat Mudok terjatuh bertepatan dengan Janguk datang. Ternyata yang Naksu pikirkan sekarang adalah Janguk. Saat hendak pergi, Danggu datang menanyakan perihal peluit miliknya yang tertinggal di Dahyanguk, berada di tangan Mudok. Hyo menemui Mudok memberitahu barang yang ia titipkan oleh Danggu. Hyo menanyakan peluit yang Mudok simpan. Peluit itu ditinggalkan di Dahyanguk. Melihat Mudok tak tahu harus menjawab apa, Hyo memotong kalau itu karena Mudok mencintai dirinya. Mudok heran karena dulu Hyo tak percaya itu. Hyo ingin Mudok membuktikan dan meyakinkan tentang itu seraya menyerahkan peluit tersebut. Danggu tersenyum, ternyata Mudok benar-benar menyukai Yul. Yul membantu Mudok dalam mengerjakan ujian. Bahkan, Danggu dan Choyeon melihat mereka berdua bertemu dengan mesra. Janguk tak tahu perihal itu karena ia berada di tempat pelatihan. Sedangkan Janguk memikirkan kebersamaan Yul dan Mudok serta mengingat saat Mudok membakar surat itu. Ia berpendapat kalau Mudok menolaknya. Ini sangat memalukan, ucap Janguk. Yul memberitahu kalau peluit itu milik temannya, yang tak sempat ia beritahu soal perasaannya. Aku menyukaimu, sambil menatap ke arah Mudok. Itulah kata-kata yang ingin aku ucapkan kepadanya dulu. Mudok mengucapkan terima kasih saat Yul akan pergi. Guru Lee meminta agar Paman Park menyerahkan buku SIM itu ke Jin Won. Dan perihal Paman Park yang mengurung Janguk, ia ingat ketika mengetahui kejadian sebenarnya. Janggang yang telah melakukan pemindahan jiwa hingga Janguk lahir, bertepatan dengan terlihatnya bintang kerajaan. Dan semua itu diketahui oleh Jinmu. Dan bagaimana cara untuk mengetahui keberadaan batu es. Hingga syal milik Guru Lee terkena noda, karena ulah Tuan Hyo. Dan ia marah besar. Dan Guru Lee segera berlari untuk membersihkannya. Mengetahui Janguk tak berada di sana dan masih tertidur, Mudok bergegas menuju ke tempat Janguk. Ia meminta Janguk untuk tidak membuat ulah, tetapi Janguk mengatakan bahwa ia telah diracuni. Mendengar itu, Mudok meminta maaf. Janguk terus menghindari Mudok, lalu meminta Mudok untuk menghindarinya sementara waktu, dan ingin tidur nyenyak karena tak dapat tidur dengan baik belakangan ini. Paman Park mengetahui kalau Nyonya Jin ada tamu yang lain meminta untuk diselidiki. Paman Park memberikan buku SIM ke Nyonya Jin atas perintah Guru Lee. Dan perihal dia belum menetapkan Choyeon sebagai penerusnya karena ia belum menemukan anak sulungnya. Anak yang 13 bulan ia kandung dengan kemampuan mengendalikan energi air dan relik. Ia juga anak yang diprediksi oleh Janggang kala itu. Namun Nyonya Jin tidak melanjutkan lagi yang membuat Paman Park penasaran. Di kamar Buya, Nyonya Jin ingat saat dulu ia meminta bantuan Janggang untuk melahirkan anaknya, dan ia akan mempertaruhkan apapun demi anaknya itu. 도와주세요. 찾을 거다. Ternyata tamu itu adalah Jinmu, dan sejak kapan Nyonya Jin mengakui kalau Jinmu keluarga jauh mereka. Ini pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Di ruang rahasia Jinmu, ia memilih siapa yang akan ia jadikan buyon untuk mengelabui Nyonya Jin, hingga ia memilih Soi. Semula Jinmu ingin mensliding gadis itu karena gadis itu dapat melihat.
Namun gadis itu lulus ujian dan memberikannya kesempatan. Mudok yang tengah menyapu jalan malah dijaili oleh pangeran, membahas perihal ujian Mudok yang mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Pangeran yang tahu kalau Janggook berhasil membaca buku Shi mengatakan kalau itu hanya keberuntungan saja, hingga mereka bertaruh. Dan Mudok mempertaruhkan hal yang paling berharga baginya. Janggook yang baru kembali diberitahu untuk ke tempat latihan. Begitu sampai di sana, ia malah diberikan pedang oleh Mudok dan bertarung, namun Janggook kalah. Ternyata itu adalah taruhan Mudok dengan pangeran. 장욱이 졌다. Siapa yang akan menang melawan Janggook akan diberikan kodok emas. Tetapi kalau Janggook kalah, maka barang yang paling berharga milik Mudok akan menjadi milik pangeran, yaitu giok biru. Setidaknya Janggook harus menang satu kali saja. Apalagi Mudok mengatakan kalau batu itu adalah batu paling berharga yang Janggook berikan kepadanya. Janggook tahu akal-akalan Mudok. Ia melakukan hal itu karena Janggook bermalas-malasan. Tetapi ia kecewa kenapa mempertaruhkan benda milik mereka berdua. Ia mengatakan kalau itu konyol. Ia konyol telah berbagi batu dengan Mudok. Jinmu menanyakan perihal pangeran yang sering berkunjung ke Sejukon. Pangeran mengatakan ia bisa melihat sepupunya Yul dan ada yang menyenangkan di sana. Hingga Jinmu melihat batu jin itu dan memberitahu kalau batu itu sepasang, maka akan mengeluarkan energi. Kasim memberitahu pangeran kalau batu itu biasanya diberikan untuk pasangan, yang membuat ia ingin menghancurkan batu itu. Di lain tempat, Guru Li terlihat begitu gugup, dan ketika melihat Kim Doju, ia memberikan wanita itu bunga, lalu berpura-pura kembali membaca buku yang membuat Kim Doju tersenyum. Paman Park melihat Kim Doju sedang membawa bunga. Sebelumnya, ia khawatir kalau Kim Doju sakit. Setelah memastikan itu, Kim Doju mengusir Paman Park karena ia sedang ada tamu. Melihat sepatu itu berdekatan, Paman Park menggeserkan sepatu mereka dengan kakinya. Di pasar, Danggu dan Choyeon mengatakan kalau Jinmu akan mencari kakaknya, dan ia akan menikah dengan laki-laki yang ia sukai, karena ia tidak menjadi penerus Jin Yowon. Mendengar itu, Danggu putus asa. Berarti tak ada harapan lagi untuknya. Hingga tangan Danggu ditarik oleh wanita itu karena sekarang ia telah menemukan orangnya. Paman Park yang berada di toko bunga untuk dikirimkan ke kediaman Jang bertemu dengan Danggu dan Choyeon yang juga berada di sana. Setelah mengatakan kalau mereka berdua saling mencintai dan untuk penerus Jin Yowon, Danggu berkata kalau Jinmu membantu untuk mencari Buyeon. Mereka berdua siap untuk menjadi penerus. Hingga pertanyaan Danggu membuat ia diusir oleh pamannya. Apakah pamannya itu memiliki anak yang disembunyikan di suatu tempat? Dan kalau tidak, ia bisa melahirkannya sekarang. 나가. 나가! 아니, 정정아 선생님! Paman Park memberitahu Guru Li tentang Jinmu yang berniat mencari Buyeon dan ia melakukan itu untuk mendapat dukungan dari Jin Yowon. Di lain tempat, Ratu membuat bola pengusir jiwa untuk rencana jahat mereka. Di ruang Jinmu, seorang guru membawa muridnya untuk melakukan pemindahan jiwa. Dan Jinmu berkata, berkat pemindahan jiwa mereka bisa menyelamatkan penyihir yang berharga. Tak jauh dari sana ada yang melihat mereka. Ternyata itu adalah Soi, seorang laki-laki yang tengah menyiapkan semua rencana mereka, yang ternyata itu adalah suami Nyonya Jin. Sekarang Janggook tengah melawan seseorang. Masih dengan taruhan, Mudok dengan pangeran, dan Janggook kalah. Bahkan saat Janggook melawan peserta yang lain dan menggunakan teknik tansu, penyihir itu dapat menahannya. Berulang kali Janggook dikalahkan. Sekarang kodok emas itu tersisa 3 lagi. Mudok melihat benda itu mengingatkan saat Janggook dikalahkan dan ia meminta agar Janggook melawan sampai akhir. Karena penderitaan yang Janggook alami sekarang akan membuat ia berkembang suatu hari nanti. Dan episode 11 pun berakhir. Lanjut episode 12.